أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Shalah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat. Ay wa haqiqatuha wa adadiha wa hiya afdhalul ibadah al-badaniyah. Salat ini merupakan lebih utamanya ibadah-ibadah badaniyah. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah batiniyah. Ibadah badaniyah misalnya sholat, sebab ada gerakan dan lain-lain. Kalau ibadah batiniyah secara batin, misalnya niat. Nah, niat itu termasuk ibadah batiniyah. Jadi sholat ini merupakan ibadah badaniyah yang paling utama. Summa shaum. Selanjutnya adalah puasa. Puasa ini ibadah badaniyah yang utama setelah sholat. Summal haji. Terus summa zakah dan zakat. Jadi makna sholat sendiri itu apa? Wahia luhatan ad-du'a'u. Wahia utawi sholat luhatan, saking makna luhat iku ad-du'a'u, makna doa. Jadi sholat menurut bahasa adalah bermakna doa. Berarti ketika seseorang itu melakukan sholat, berarti orang tersebut berdoa. Itu kalau secara bahasa. Wa syar'an utawi sholat saking makna syara' kama qala kaya oleh ngendika sapa ar-rafi'u Imam Ar-Rafi'i. Kalau menurut syara' sholat itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun, yang diawali bitakbir, dengan takbir, muhtatamatun, dan diakhiri bitaslim, dengan salam, bisyara'ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang ditentukan. Jadi kalau menurut syara', ya, menurut agama, sholat itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Sholat adalah aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir, muhtatamatun bil muhtatamatun bitaslim bisyara'ita maksusah. Jadi sholat menurut syara' adalah ucapan dan perbuatan, ya, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang ditentukan. La budda minha li sihhati shalah. Itu adalah sholat. Nah, di dalam sholat itu ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sebelum sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat. Itu selanjutnya akan
saya jelaskan. Wa syaraitu wujubus sholati wa syaraitu wujubus sholati wa syaraitu wujubus sholati utawi pira-pira syarat wajib salat iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku al islamu, duweni sifat Islam. Jadi syarat wajibnya sholat yang pertama itu harus Islam. Jadi syarat wajib orang itu wajib sholat yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam. Nah, dengan demikian fala tajibu mongko ora wajib apa as-sholatu sholat, ora wajib alal kafiri ing atase wong kafir al asli kang asli. Nah, maka dari itu tidak wajib bagi orang yang atau bagi orang kafir yang asli, ya, orang kafir yang asli. Wala yajibu dan tidak wajib, wala yajibu dan ora wajib alaihi ngatasi kafir asli, ora wajib apa qada'uha ngodoi salat ida aslama nalikane masuk Islam sopo kafir. Maka dari itu tidak diwajibkan mengqadha bagi orang kafir yang masuk Islam. Wa amal murtadu anapun utawi murtad iku fatajibu mongko wajib alai ngatasi murtad opo as-sholatu sholat wa qada'uha lan ngodoi sholat kapan in ada lamun balik sapa murtad balik ilal islami marang Islam. Nah, adapun untuk murtad, orang yang murtad ya keluar dari Islam, awalnya dia Islam terus dia keluar dari agama Islam, maka wajib baginya mengqadha'i sholat ketika dia in ada ilal Islam, ketika si murtad tadi itu kembali memeluk agama Islam, wajib mengqadha'i. Apa sih mengqadha'i itu? Ya misalnya dia keluar dari Islam selama, ini contoh ya, selama 2 hari misalnya gitu. Berarti satu hari kan ada 5 waktu sholat, berarti dia harus mengqadha'i 10 ya, harus mengqadha'i 10 sholat yang ditinggalkan selama 2 hari itu harus diqadha'i, harus dikerjakan ya. Wasani utawi syarat kang nomor loro, syarat yang kedua wajibnya sholat, syarat wajibnya sholat yang kedua yaitu al-bulughu baligh ya. Maka dari itu fala tajibu maka tidak wajib, maka mongko ora wajib apa sholat kanggone sapa ala sobiin ing atase bocah lanang cilik wasobiyatin lan bocah wadon cilik. Nah, maka dari itu tidak wajib bagi anak laki-laki yang masih kecil ataupun anak perempuan yang masih kecil. Lakin yuk maroni, tetap ini den perintah sopo sobi wasobiyatin, den perintah biha kelawan agawe sholat. Kapan diperintahkan untuk sholat? Ba'da sab'asinina ing dalem sakwise umur 7 tahun. Lek pancen in hasola lamun wis hasil apa at-tamyizu sifat tamyiz biha kelawan sabai sinina. Jadi tidak wajib bagi anak laki-laki kecil maupun anak perempuan yang masih kecil, akan tetapi diperintahkan untuk melakukan sholat, artinya diajari untuk sholat kalau memang dia itu sudah berumur 7 tahun dan sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Terus tamyiz itu adalah misalnya anak itu sudah bisa makan sendiri, itu termasuk
tanda-tanda sudah tamyiz. Wa illa lamun ora sab'a sinina maka faba'da tamyiz. Mongko dan perintah sapa sobya sobyatin ing dalam sakwise tamyiz. Wa yudrobani lan den pukul sapa sobya sobyatin ala tarkiha ing atase ninggal salat ba'da kamali asyri sinina ing dalam sakwise sampurnane umur 10 tahun. Nah, ketika ada anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah tamyiz dan dia sudah genap umur 10 tahun kok tidak mau sholat, suruh sholat tidak mau sholat, maka bagi orang tua itu punya hak untuk memukul dalam artian memberi pelajaran, bukan memukul secara keras, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, muru auladakum bisolat, perintahkan anak-anakmu dengan mengerjakan sholat. Muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'i sinina wa adribuhum 'alaihi wahum abna'u asyri sinina. Nah, wasalisu utawi syarat wajib sholat kang nomor 3 iku al aklu duweni akal. Nah, syarat yang ketiga, syarat wajibnya seseorang itu untuk harus sholat itu mempunyai akal. Nah, maka dari itu fala tajibu mongko ora wajib apa sholat, ora wajib kanggone sapa alam majnunin ing atase wong lanang, ing atase wong edan atau si orang gila ya. Wa quluhu, begitulah yang dijelaskan oleh musannif dalam kitab ini. Jadi syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam, terus baligh, terus yang ketiga adalah mempunyai akal. Islam, baligh, dan punya akal ini namanya taklif atau mukallaf ya. Jadi orang gila tidak wajib sholat ya. Orang gila tidak wajib sholat. Ada orang gila kok disuruh sholat, berarti yang menyuruh itu ya begitulah ya, tidak boleh ya. Itu adalah syarat wajibnya sholat. Seterusnya wasyara itu sholat qabla dukhul fiha khamsatu asya. Faslun utawi iki gono fasal wasyara itu sholati utawi pira-pira syarate sholat. Syarate sholat qabla dukhul ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam sholat iku khamsatu asya, ono 5 pira-pira perkara. Syarat sebelum melakukan sholat ya, syarat sebelum melakukan sholat itu ada 5 ya. Syarat sebelum melakukan sholat ada 5 ini tidak boleh tidak, harus dipenuhi syarat ini. Syarat 5 ini harus dipenuhi. Asyurut itu adalah lafadz asyurut itu jamak dari syartin ya, atau alamat, bermakna tanda ya. Kalau menurut syarat itu apa sih? Syarat itu sesuatu yang bisa mengesahkan sholat ya. Kalau dalam sholat ya, kalau syarat sholat berarti sesuatu yang bisa mengesahkan sholat. Kalau syarat zakat berarti sesuatu yang bisa mengesahkan zakat. Syarat puasa berarti bisa mengesahkan puasa. Ini syarat sholat. Syarat sholat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Dan sesuatu itu tidak menjadi bagian ketika melakukan sholat. Itu adalah syarat. Apa syarat sholat?
Yang pertama thaharatul a'dha'i. Asyaratul ula utawi syarat yang pertama iku thaharatul a'dha'i, sucine pira-pira anggota ya, suci minal hadasi saking arai hadas ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus wa taharatun najisi utawi wa taharatun najisi dan suci dari najis alladzi la yu'fa kang ora den ngapura apa anu saking najis fi saubin ing dalem pakaian wa badani lan badan wa makan lan tempat. Jadi harus syarat sahnya sholat atau syarat sholat sebelum melakukan sholat yang pertama adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, harus suci dari najis, tempatnya suci, badannya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis. Kalau memang najis itu najis yang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu itu tidak apa-apa ya. Misalnya mau sholat terus tubuhnya ini keluar darah, maka tidak keluar darah, misalnya luka atau apa gitu ya, itu tidak membatalkan sholat. Artinya apa, tetap diperbolehkan. Wasani utawi syarat kan nomor loro iku satrul launil aurati, nutupi warnane aurat indal kudrati ing dalam nalikane kuwasa. Walau kana senajan ono apa sakhs ono iku kholian wong kang nyepi au fi dzulmatin utawa ing dalem peteng. Fa in ajaza an satriha, fa in ajaza mongko lamun ora mampu an satriha saking nutupi aurat, sholat mongko sholat sapa sakhs arian hale wong kang tanpa memakai baju ya, wala minulan ora ya, wala minulan ora isyarah sapa salat bir ruku iklawan ruku wa sujudi dan sujud. Bal yutimuha, kan tetapi sampurnakanlah wala i'adata 'alaiha wa yakunu satrul audhi bilibasin tahirin. Jadi syarat yang kedua adalah harus menutup aurat. Jangan sampai salah ya. Menutup aurat ini artinya apa? Menutup warnanya aurat. Warnanya aurat itu bagaimana? Misalnya untuk laki-laki itu auratnya kan dari pusar hingga lutut. Jadi meskipun lutut ini ditutup dengan kain, akan tetapi kainnya itu dari luar itu nampak lutut tersebut, maka itu tidak sah ya. Tidak sah. Harus menutup bukan bentuk, warna auratnya itu. Nah, ini terutama bagi perempuan ya, ketika memakai mukena atau telekung, itu usahakan baju dalamnya itu adalah baju dalam yang sekiranya dari luar itu tidak dinampak. Warna auratnya itu, kulitnya itu tidak dinampak. Wayakunu satrul aurati bilibasin tohirin, wayakunan ono opo satrul aurati penggawe nutupi aurat ono iku bilibasin kelawan piro-piro libas itu adalah pakaian ya, tohirin kang suci. Opo libas harus menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang suci.
Lah ketika misalnya kita itu tidak ada pakaian, maka bagaimana cara sholatnya? Misalnya pergi ke hutan terus tidak ada pakaian di situ, pakaian semuanya kotor. Bagaimana cara menutup auratnya ini? Maka di situ diperbolehkan untuk sholat tanpa mengenakan baju ya, tanpa mengenakan baju. Karena ini darurat ya, dalam keadaan darurat boleh tidak mengenakan baju, akan tetapi tanpa sholatnya itu tanpa rukuk dan tanpa sujud. Terus warabiu utawi syarat yang keempat iku al ilmu ngaweruhi bidukhulil wati kelawan manjingi waktu ya. Syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Jadi syarat yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, tempat, badan, dan pakaian. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Terus yang ketiga, memakai pakaian yang suci. Yang ketiga adalah sholat di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Itu syarat sholat. Seterusnya faslun fi arkanis sholat. Faslun utawi iki kono fasal siji fi arkanis sholat kang tetep ing dalem mertelang pira-pira rukun sholat. Atau kedambalan dingin apa makna sholati makna sholat, lughatan saking makna lughat, wa syar'an lan saking makna syara'. Wa arkanus sholati samaniyata asyara. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukun sholat iku samaniyata asyara ana 18. Apane rukune ahadwa utawi nomor sijine samania iku aniyatuni niat. Rukun. Nah, ini rukun ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat dan termasuk bagian dari sholat. Ahadwa an-niyat wahya utawi aran niat. Apa sih niat itu? Niat adalah qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Qasdu syai'i iku makna nejo ing suci-wiji muktaronan hale den barengi apa syai' bi fi'lihi kelawan agawe syai'. Jadi niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Wa mahalluha utawi panggonan niat iku alqalbu ing dalem ati. Fa ing kanat mongko lamun ana apa as-shalatu shalat ana iku fardhon, salat fardu wajib mongko wajib apa niatul fardiyati, niat fardu, niat agawe fardu, qasdu fi'liha lan wajib apa nejo agawe salat wa ta'yiniha lan menentukan atau menartemtokake salat min subahin, misalnya subuh, duhur, masalan. Jadi rukunnya sholat yang pertama niat. Niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan atau bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Tempatnya itu di dalam hati. Apabila kita mau sholat fardu berarti wajib niat fardu, qasdu fi'liha dan ta'yin. Niat fardu bagaimana? Misalnya ketika kita niat berarti saya niat sholat fardu duhur. Nah, duhur ini dimaksud adalah ta'yin. Terus dalam niat itu ada qasdu fi'li, ta'yin, dan fardiyah. Qasdu fi'li misalnya usolli gitu ya, saya berniat sholat. Sholat apa? Sholat fardu duhur. Harus ada fardunya ya. Wasani utawi kan nomor loro iku al-qiyamu ngadeg ma'al qudrati serta kuwasa. Rukun salat yang kedua adalah berdiri. Itu bagi yang berpuasa, bagi yang mampu untuk berdiri. Fa in ajaza anil qiyam qa'ada kaifa syaa.
Fa in ajaza mongko lamun apes sapa musolli anil qiyami saking ngadeg kok ada mongko lungguh sapa musolli kaifa syaa hale kaya apa karep sapa musolli. Ketika tidak mampu untuk berdiri ya duduk, ya duduk bagaimana, ya duduk yang sekiranya kamu bisa mengerjakan sholat, entah itu duduk iftiros atau duduk tawarruk. Duduk iftiros misalnya seperti duduk ketika tahiyat awal, duduk tawarruk misalnya duduk ketika tahiyat akhir. Wasalisu utawi rukuni sholat kan nomor 3 iku takbiratul ihram ya. Fayata ayanu mongko dadi tertentu alal qadiri ing atase wong kang kuwasa binutki kelawan ngucap biha ngene. Fayata ayanu mongko dadi tertentu alal qadiri ing atase wong kang kuwasa binutki kuwasa ngucap biha kelawan takbiratul ihram bi ayakula Allahu akbar ya. Jadi yang rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika musolli atau orang yang sholat itu sudah mengucapkan kalimat Allahu akbar, nah disitulah disitulah kita dilarang untuk melakukan sesuatu, atau kita diharamkan untuk melakukan sesuatu meskipun itu halal sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar ya. Misalnya kita sebelum mengucapkan Allahu Akbar kita masih diperbolehkan untuk misalnya minum kah atau apa gitu kan diperbolehkan. Nah ketika seorang musolli sudah Allahu Akbar maka barang-barang yang halal sebelumnya itu diharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ditentukan hanya dengan kalimat Allahu Akbar, tidak boleh dirubah-rubah. Akbaru Allah tidak boleh, atau Ar-Rahmanu Akbar tidak boleh. Meskipun itu sama ya, Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman ini maksudnya adalah Allah ya, Allah itu Ar-Rahman. Wala yasihu fiha taqdimul khobar alal mubtada ya, ini tidak boleh mendahulukan khobar daripada mubtada. Allahu Akbar, Allahu utawi Allah iku akbaru zat kang maha agung, zat kang maha gede, zat kang maha besar. Jadi lafaz Allah ini adalah mubtada, akbaru itu khobar. Jadi tidak boleh mendahulukan khobar, akbaru Allah tidak boleh. Waman ajaza aninutki biha bil arabiyyati tarajama anha. Nah, ketika seorang musolli itu tidak pandai untuk mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar, itu tidak pandai, karena tidak pandainya itu tidak ada orang yang mau memberi pengajaran, atau memang dia itu tinggal di hutan, dia tidak mengetahui tentang maksudnya dia jauh dari para ulama, jauh dari orang-orang alim, maka boleh dengan terjemahnya ya Allah Maha Besar gitu boleh. Tapi kalau sekarang tidak ada ya, karena sekarang itu sudah canggih zamannya ya, sudah modern, belajar bisa dari mana saja ya. Wajibulan wajib apa kornun niyati barengaken niat ditakbir kelawan takbir ya. Jadi niat itu ketika takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, di antara Allahu Akbar ya disitulah tempatnya niat. Ya boleh Allahu Akbar, sudah akbar sudah terus kita niat, itu tidak boleh. Warabi'u qiraatul Fatihati. Rukun salat yang keempat adalah warabi'u utawi rukun salat kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah, membaca Fatihah ya. Rukun salat yang keempat adalah
membaca Fatihah, surah Al-Fatihah. Waman asqata minal Fatihati, apabila seseorang itu tidak sempurna bacaan Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu sangat penting sekali untuk belajar ya. Nah, itu adalah rukun sholat yang keempat. Sekarang rukun sholat yang kelima, yaitu ruku ya. Ruku yang dengan tumak nina. Yang keenam itu tumak nina ya. Tumak nina kalau di dalam kitab ini dibuat sendiri ya. Artinya apa? Tidak digabungkan. Penyebutannya wasabiu utawi rukun salat yang nomor 7 iku arrafu wa minar ruku'i, bangun dari ruku, wal i'tidal ya, i'tidal. Terus yang ke 8 atumak nina. Tumak nina itu adalah berhenti sejenak ya, sekedar sekira apa ya, dihitung lamanya itu berhentinya itu durasinya adalah, misalnya kalau diukur itu seperti membaca kalimat subhanallah. Terus yang ke 9 yaitu sujud ya. Sujud, anggota sujud itu ada 7 ya. Telapak tangan, 2 telapak jidat ini, terus telapak tangan, 2 lutut, dan jari kaki ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Yang ke-8 adalah tumak nina. Tumak nina di dalam sujud. Yang ke-10 tumak nina di dalam sujud. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, membaca Rabbi ufirli warhamni ya Rabbi ufirli warhamni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus yang ke 12 tumak nina fihi, tumak nina di dalam sujud. Yang ke-13 duduk akhir atau duduk tawarruk ya, duduk tahiyat akhir. Yang ke-14 tasyahud, membaca tahiyat tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Karena di situ ada kalimat syahadat. Tasyahud di dalam ketika duduk akhir. Yang ke-15 membaca sholawat. Yang ke-16 salam yang pertama ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah rukun-rukun sholat. Wasamina asyara, yang ke-18 adalah tartibul arkan. Harus tertib rukun-rukun sholat tersebut ya. Nah, itu adalah rukun-rukun di dalam sholat. Perlu diingat juga ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, perlu diperhatikan, perlu hati-hati, tidak boleh memanjangkan lafaz, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah. Nggak boleh Allah, tidak boleh, atau Allahu nya dibaca panjang, tidak boleh. Di dalam Fatihah ya, harus diperhatikan ketika membaca surah Al-Fatihah, karena itu menjadi rukun sholat. Apabila Fatihahnya tidak benar, misalnya merubah makna atau merubah, ya otomatis kalau kalimat atau bacaan Fatihah itu tidak benar, maka maknanya akan berubah ya. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka harus gitu ya, tidak boleh iyyaka, tidak boleh. Ya-nya ada tasdidnya, ya-nya panjang, 1 alif ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kenapa?
Karena kalau iyyaka itu adalah bermakna kepada engkau ya Allah kami menyembah, na'budu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid pendek iyyaka gitu maknanya adalah kepada matahari. Naudzubillah min dzalik. Terus akbar juga gitu ya, Allahu akbar. Baknya tidak boleh dibaca panjang, tidak boleh Allahu akbar, tidak boleh. Sebab apa? Kalau akbar itu Allah maha besar, tapi kalau akbar itu gendang atau yang alat musik gitu, alat musik gendang tuh. Lebih maknanya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.